Menurut Islam Protestan, Quran dan hadits merupakan warisan mulia yang di dalamnya terdapat ajaran mengenai jalan hidup, the way of life, bukan hukum pemerintahan, hukum adat, ataupun hukum fikih. Apa yang disebut dinul Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu bukanlah ajaran yang sudah terlembagakan sebagaimana sekarang. Dalam waktu yang sangat singkat, selama kurang lebih hanya 23 tahun, Nabi Muhammad tidak menciptakan institusi keagamaan. Tapi apa yang dia ajarkan selama 13 tahun di Makkah, dan kemudian 10 tahun di Madinah itu adalah peletakan fondasi awal nilai-nilai kebijaksanaan yang darinya manusia dapat mengambil pelajaran-pelajaran mengenai jalan hidup. Apa yang dianggap sebagai ajaran Nabi Muhammad yang terwariskan sampai sekarang dalam dokumen teks literatur adalah Quran dan hadits. Literatur-literatur keislaman yang lain yang kita temukan menjamur di mana-mana adalah produk penafsiran, bukan apa yang diajarkan Muhammad itu sendiri. Produk penafsiran Islam pada umumnya, baik Sunni, Syiah, Wahabi dan maupun Salafi berbeda sama sekali dengan penafsiran Islam Protestan. Bagi mereka, yaitu kalangan Sunni, Syiah, Wahabi dan Salafi, Quran adalah kitab suci yang merupakan firman Allah yang teksnya selamat dari intervensi tangan manusia. Bagi Islam Protestan, Quran adalah warisan mulia dari apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sebagai penerjemahan atas wahyu dari Allah ke dalam bahasa Arab, kemudian dicatat, dan dikodifikasi dengan intervensi tangan sahabat, dibukukan selama 15 abad sampai sekarang, dan tidak menutup kemungkinan adanya tipe dalam penulisannya, atau bahkan kesengajaan dalam seleksi ayat-ayat di dalamnya pada saat kodifikasi awal dilakukan. Islam Protestan tidak mengakui Quran sebagai kitab suci atau dalam bahasa Arabnya kitab mukaddas. Bagi Islam Protestan, Quran adalah kitab warisan yang mulia. Dikatakan mulia, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebijaksanaan yang dapat dipetik sebagai pedoman jalan hidup. Nilai-nilai tersebut, Islam Protestan meyakininya berasal dari Tuhan yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa manusia oleh Muhammad, tepatnya ke dalam bahasa Arab. Bagi Islam pada umumnya yaitu bagi kalangan Sunni, Wahabi, Salafi, dan Syiah, hadits merupakan apa yang dikatakan, dilakukan, dan disetujui oleh Nabi Muhammad yang kesahihannya ditentukan oleh rentetan sanad dengan standarisasi yang ketat yang dibuat oleh ulama. Bagi Islam Protestan, hadits merupakan riwayat apapun tentang Nabi Muhammad yang terdapat baik dalam kutubus sittah Sunni maupun dalam kutub Arba'ah Syiah. Islam Protestan membaca riwayat apapun mengenai Nabi Muhammad dalam kitab-kitab itu dengan cara melihatnya sebagai manusia dari 4 aspek kemanusiaan sebagai berikut. 1. Muhammad sebagai al-bashar yaitu cara Muhammad memenuhi kebutuhan biologisnya. 2. Muhammad sebagai al-insan yaitu cara Nabi Muhammad dalam berpikir. 3. Muhammad sebagai al-nas, yaitu cara Nabi Muhammad bersosial. Dan 4. Muhammad sebagai al-nafs yaitu cara Muhammad berspiritual. Hadits-hadits dalam semua kitab itu, belum tentu semua berasal dari Nabi Muhammad dan meskipun memang benar dari Nabi Muhammad belum tentu spirit maknanya sebagaimana adanya dan oleh karena itu harus ditafsir dan diseleksi ulang dengan cara kritik matan. Lantas bagaimana sih Islam Protestan memahami ayat Quran dan hadits Nabi Muhammad? Metode memahami ayat dan hadits dalam Islam Protestan ada 4 cara. 1. Klasifikasi ayat dan hadits. 2. Menjalani ayat-ayat kasih sehingga merasakan betul sentuhan iman. 3. Interpretasi dengan ilmu. 4. Nasakh mansukh. Pertama, klasifikasi ayat dan hadits. Berdasarkan ayat Quran sendiri, yaitu surah Keluarga Imran ayat ke-7 disebutkan bahwa, macam ayat-ayat Quran terbagi 2, ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat secara bahasa merupakan bentuk muannats dari asal katanya yaitu muhkamun. Kata muhkamun sendiri merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ahkama yukimu. Ahkama berarti, menyempurnakan, menguatkan. Jadi, muhkamun bermakna yang disempurnakan. Maka, muhkamat berarti ayat yang sempurna, atau ayat yang kuat, atau bisa juga dimaknai ayat yang tidak dapat dinasah karena dari saking kuatnya. Ayat mutasyabihat secara bahasa merupakan bentuk muannats dari asal kata mutasyabihun. Mutasyabihun sendiri merupakan isim fa'il dari bentuk tasyabaha yatasyabihu. Ini berarti menyerupai, samar. Jadi, ayat-ayat mutasyabihat bisa dimaknai sebagai ayat-ayat yang seolah-olah nampak menyerupai bukan ayat. Ia samar sebagai ayat yang merupakan firman dari Allah. Dengan kata lain, ayat ini bisa dinasah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Menurut Islam pada umumnya, terutama di kalangan Sunni, ayat muhkamat dianggap sebagai ayat hukum.
Sementara ayat mutasyabihat dianggap sebagai ayat antropomorfisme yang perlu ditafsir. Penafsiran semacam inilah yang melahirkan kerusakan. Kenapa? Sederhana jawabannya. Karena ayat Quran dan hadits dianggap sebagai sumber hukum. Sumber tersebut ditafsir oleh manusia, dijadikan hukum pemerintahan manusia oleh manusia, dijalankan oleh manusia, dan dipraktikkan untuk manusia. Sehingga sedikit saja ada kepentingan manusia di situ habislah peradaban manusia. Satu sama lain akan saling menghukum atas nama Allah. Disitulah perang saudara antar Islam terjadi. Bahkan karena penafsiran itu pula dunia hampir hancur saat terjadi perang salib yang berakibat panjang hingga perang dunia pertama dan kedua, dan bahkan sampai hari ini Islam tidak sembuh dari gemar menghukum manusia atas nama Allah. Itulah kesalahan fatal ulama fikih selama puluhan abad yang lalu. Maka, Islam Protestan mengkaji kembali. Menurut Islam Protestan, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat kasih. Karena yang pasti dari Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu Maha Kasih dan Penyayang. Jelas dikatakan dalam surah Keluarga Imran ayat ke-7 itu bahwa ayat muhkamat adalah Ummul Quran. Kita tahu, Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Surat tersebut dianggap Ummul Quran karena di dalamnya mengandung semua isi Quran yang esensial, apa itu yaitu hanya satu, ajaran tentang kasih. Jadi, ayat-ayat muhkamat menurut Islam Protestan adalah ayat-ayat kasih. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang seolah bukan ayat karena 4 alasan. Alasan pertama, seolah mencederai kasih Tuhan dan kasih manusia di dalamnya. Di dalam Quran terdapat banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu mudah sekali murka. Dia seperti Tuhan yang tidak punya belas kasihan dan sangat menakutkan. Dia menyuruh manusia perang dan membunuh. Ayat ini ketika dibaca hari ini memang demikian makna yang akan kita tangkap. Berbeda tentu ketika dibaca waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup. Ayat-ayat semacam itu akan dipahami sebagai keadilan Tuhan bagi orang-orang yang terzalimi oleh kejahatan dan kezaliman luar biasa yaitu kaum jahiliyah. Ayat-ayat tentang murkanya Tuhan kelak dinasah dengan satu hadits qudsi yang terkenal bahwa, kata Tuhan, kasihku di atas murkaku. Ayat-ayat Quran yang menunjukkan kasih Tuhan juga sangat banyak. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, menurut Islam Protestan tak ada yang berhak menyampaikan murkanya Allah dan deklarasi perang atas nama Allah. Yang berhak menyampaikan murkanya Allah dan perang atas nama Allah hanya para nabi dan rasul. Walaupun ayat itu pernah disampaikan dan dicatat, umat setelah meninggalnya Nabi Muhammad harusnya menasah ayat-ayat murka Tuhan itu. Ketika tidak menasahnya maka, akibatnya pasti kerusakan. Betul terbukti dalam sejarah, Utsman, Ali, Hasan, Husain dibunuh umat Islam sendiri. Demikian seterusnya saling bunuh-membunuh hingga hari ini. Mereka walaupun zamannya dekat dengan Nabi Muhammad tapi terbukti gagal memahami esensi Quran sebagai kitab kasih. Muslim Protestan harus berpedoman bahwa Tuhan itu memang bisa murka, tapi kasihnya lebih besar. Dan kita dituntun untuk menebar kasihnya bukan murkanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Tuhan, kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai kasih untuk manusia dan alam sekalian. Kasih macam apa kalau Tuhan dikit-dikit marah dan dikit-dikit umatnya suka berperang dan mengatasnamakan Allah? Alasan kedua, seolah terdapat penjelasan atau cerita yang bertentangan atau berbeda dengan Alkitab Kristen sebagai agama Abrahamik yang datang lebih awal. Kalau kita perhatikan ada beberapa cerita dalam Quran tentang Yesus Kristus dan Musa yang berbeda dengan versi Alkitab. Ini tidak bisa dikatakan Quran salah. Namun ayat tersebut harus ditafsir ulang secara saintifik. Terkait dengan konsep Tritunggal Kudus, atau Trinitas dalam Kristen, Quran juga salah sasaran. Quran menganggap bahwa Trinitas Kristen adalah 3 Tuhan, politeis, padahal sebenarnya monoteis. Kemudian, Quran menganggap Trinitas itu terdiri dari Tuhan Bapa, Anak dan Ibu yaitu Maryam. Jelas konsep teologi semacam ini tidak pernah ada dalam Kristen kecuali di dalam heresi yaitu aliran sempalan di mereka yang berkembang di Arab pada abad ke-7 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Quran tidak mengkritik Trinitas Kristen melainkan konsep ketuhanan yang salah dari kaum sempalan di Arab waktu itu. Menariknya Quran juga menganggap bahwa Yesus Kristus tidak dilahirkan melalui persetubuhan melainkan keajaiban dari Tuhan. Quran mengakui bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, kalamullah. Quran mengakui adanya hari kelahiran Yesus Kristus yang suci, kematiannya, dan kebangkitannya. Seperti ayat, Salamun yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ubeat suhaya.
Salam untuk hari kelahiranku, kematianku, dan kebangkitanku, kata Yesus Kristus dalam Quran. Dalam Kristen, ini adalah hari Natal, Jumat Agung, dan hari Paskah. Bila mana ada ayat yang seolah bertentangan dengan Alkitab Kristen, maka harus ditafsir ulang dan diteliti dengan cermat secara filosofis dan spiritual. Alasan ketiga seolah menggambarkan Tuhan sebagai fenomena sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dalam Quran, Tuhan digambarkan, diceritakan dan dijelaskan. Kosakata dan narasi yang digunakan meminjam perbendaharaan dari Yahudi dan Kristen. Semua itu adalah Tuhan sebagai fenomena. Kalau ada ayat yang seolah-olah mematenkan Tuhan sebagai fenomena hanya dapat digambarkan dengan satu perspektif, maka jelas itu bertentangan dengan nalar filosofis. Dan ayat tersebut harus ditafsir ulang. Alasan keempat, seolah bertentangan dengan nalar filosofis, spiritual, dan saintifik. Apapun ayat yang bertentangan dengan tiga nalar tersebut harus ditafsir. Demikian pula bagi Islam Protestan, istilah konsep muhkamat dan mutasyabihat berlaku untuk teks hadits dan diperlakukan sama sebagaimana ayat di atas kecuali penolakan. Untuk ayat Quran, tidak ada ayat Quran yang ditolak. Tapi untuk hadits, bila bertentangan dengan kasih dan nalar, maka harus ditolak dan dikatakan bahwa hadits tersebut bukan dari Nabi Muhammad sekalipun sanadnya sahih. Prinsip Islam Protestan lebih baik menghapus hadits yang bertentangan dengan nalar dan kasih daripada membiarkannya sehingga menimbulkan kerusakan berkelanjutan. Jadi, bagi Islam Protestan untuk memahami Quran dan hadits maka dibutuhkan tiga cara. Cara pertama yaitu melakukan klasifikasi ayat dan hadits mana saja yang muhkamat yaitu ayat-ayat dan hadits kasih, dan mana saja yang mutasyabihat, yaitu yang seolah bukan ayat atau hadits karena 4 alasan di atas. Setelah melakukan klasifikasi, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menjalani ayat-ayat kasih itu sehingga betul-betul merasakan sentuhan iman, betul-betul merasakan bahwa Tuhan menuntun dan menolong kita bukan malah meninggalkan kita. Sehingga kita betul-betul menyadari bahwa Dia Tuhan yang betul-betul baik dan sangat baik. Sehingga Muslim Protestan merasakan sendiri, cukup dengan iman, kasih karunia Tuhan akan menuntun pada yang benar. Bukan sebaliknya, bertuhan kepada Tuhan yang ketika umatnya dihadapkan pada dosa, Tuhan tidak menuntun untuk menghindarinya, malah membiarkan umatnya berjuang sendiri. Ketika umatnya kalah, Tuhan malah janjikan siksa untuknya. Jelas itu Tuhan yang palsu menurut Islam Protestan. Tuhan yang asli menolong, menuntun, dan mengasihi. Cukup dengan iman, semua akan jadi terang. Langkah ketiga, interpretasi dengan ilmu. Untuk menghindari kerusakan-kerusakan, fitan, sebagaimana yang disebutkan pada surah Keluarga Imran ayat 7 itu, ayat-ayat dan hadits yang mutasyabihat harus ditafsir dengan ilmu nalar saintifik, filosofis dan spiritual. Kerusakan-kerusakan yang dimaksud adalah 1. Kerusakan cara berpikir manusia, 2. Kerusakan perilaku manusia, dan 3. Kerusakan spiritualitas manusia. Jadi supaya manusia tidak rusak dalam berpikir, tidak rusak dalam berperilaku, dan tidak rusak dalam spiritual, maka untuk memahami Quran dan hadits harus menggunakan 3 nalar saintifik, nalar filosofis, dan nalar spiritual. Berikutnya, langkah keempat untuk memahami Quran dan hadits adalah melakukan nasakh mansuh, yaitu ayat mana saja yang perlu fungsinya didiskualifikasi. Bukan ayatnya dihilangkan tetapi fungsi ayat didiskualifikasi. Contohnya, adalah ayat tentang bolehnya memperbudak manusia. Ayat ini sudah lama didiskualifikasi oleh para ulama bahkan jauh sebelum Islam Protestan lahir. Nah, mana saja yang perlu dinasah, didiskualifikasi itu? Ayat-ayat yang mutasyabihat yang seolah mencederai kasih, harus dinasah dengan ayat-ayat kasih dan hadits-hadits kasih yang lain. Adapun untuk hadits yang bertentangan dengan kasih, bukan hanya dinasah tetapi langsung saja ditolak kesahihannya. Demikian penjelasan tentang metode Islam Protestan dalam memahami Quran dan hadits.